Hai Aquarius, selamat datang di Fortune Star 222. Gue Lucky yang siang bacain zodiak kamu di bulan Juli dan mid Juli sampai mid Agustus, oke? Dan sambil juga menyambut bulan baru di Cancer. Alright? Untuk kamu semua yang punya Aquarius di chart kamu, pesan ini bisa untuk kamu, oke? Entah itu di moon sign kamu, entah itu di segala macam, ya. Tapi intinya kalau di moon sign kamu, mungkin Aquarius adalah ada moon kamu, ya. Moon sign kamu tuh Aquarius, namanya. Itu artinya kamu secara emosional kamu seperti Aquarius, ya kan? Kalau Saturn kamu di Aquarius, berarti kamu self disiplin kamu gimana long term goal kamu berstruktur sosial status kamu segala macam, ya. Kamu gayanya kayak Aquarius. Nah, jadi kalau kamu pengen ngelihat karir kamu atau status kamu atau fondasi kamu, itu ngeliat dari Saturn, ya. Dari Saturn. Keberuntungan kamu itu Jupiter. Oke. Untuk cross watcher, artinya untuk siapapun yang berhubungan, punya koneksi atau tertarik dengan seorang Aquarius, kalian juga bisa join, dan mungkin energi ini, pesan ini bisa untuk kamu juga, karena energinya itu bisa ketuker tergantung seberapa intens ya kamu berhubungan dengan seorang Aquarius, oke? Semoga kamu juga tahu kalau orang yang berhubungan dengan kamu itu punya Aquarius atau enggak di birth chartnya, oke? Semoga. Enggak juga nggak apa-apa, nggak harus kan. Ya kalau mau nanya-nanya ya silahkan. Dan ini adalah general dan timeless reading, ya. General artinya nggak ada nama kamu di sini. Ini gue cuma bacain energinya Aquarius yang keluar di gue bacain apa adanya. Gue nggak akan berpihak antara cross watcher dan kamu. Dan gue nggak bisa bermanis-manis. Jadi ya gue mau ngomong apa adanya, oke? Karena apapun, ya, apapun suasana situasi yang terlibat, energi kita ikut kontribusi di sana. Entah itu salah, entah itu benar, nggak masalah. Siapapun kita ini ikut kontribusi, oke? Timeless artinya kapanpun kalian terpick up oleh video ini, ya, adalah waktu yang tepat untuk nontonnya. Itu adalah waktu yang pas buat kalian, oke? Karena emang itu sesuai selaras dengan energi kalian. Sorry. General, jadi ambil yang sesuai saja. Jangan paksakan yang tidak sesuai, disesuaikan, oke? Gue bertanggung jawab dengan apa yang gue ucapkan, oke? Gue nggak bertanggung jawab dengan apa yang kalian mengerti, oke? Kalau emang benar-benar nggak resonate, kalau emang benar-benar nggak sesuai, cek moon sign kamu, Venus sign kamu, ascendant sign kamu, rising, ascendant sama rising sama, dan sun sign, ya. Oke. Gue akan mulai dengan mystical wisdom seperti biasa, untuk dapetin tema dari bacaan ini secara keseluruhan. Terus gue pakai tarot untuk simple Celtic Cross. Dan terakhir gue tambahin apa yang paling males kamu hadapin di bulan ini, dan anugerahnya apa untuk kamu bulan ini. Plus gue tutup dengan guidance, nasihat apa dari semesta untuk kamu menghadapi bulan ini. Oke? Gratitude, Aqua. Be grateful for all you have. I do, Aquarius. Gue banyak banget Aquarius. Be grateful. Maaf ya refleksinya kalau nggak jelas. Be grateful for all you have. Berterima kasihlah dengan apapun yang kita punya.
Gue sendiri adalah Pisces, tapi secara gue di awal-awal banget Pisces, gue banyak banget Aquariusnya. Dan Mars sama Mercury gue Aquarius, jadi gue berpikir dan bertindak secara Aquarius. Makanya gue nggak jago dalam sugar coating, artinya gue nggak jago bermanis-manis. Gue selalu ngomong apa adanya. Jadi dimaklumin ya guys ya, jangan pakai tersinggung kalau mama gue. Aquarius, bulan baru di Cancer ini buat kamu yang akan diterangi oleh matahari, ya. Karena bulannya juga di situ, jadi karena memang lagi paralel di situ, Jadi Cancer itu ada di Aquarius, Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Di rumah ke-6 kamu. Di masalah kesehatan ya, either mental, fisik, dan psikologi, ya. Ini keseharian kamu, rumah keseharian kamu, bagaimana kamu beraktivitas, bagaimana kamu menganalisa keseharian kamu, bagaimana kamu menggunakan dan memanfaatkan waktu kamu, dan bagaimana kamu menjadi menggunakan waktu kamu menjadi sesuatu yang berguna. Ya, berguna untuk kamu dan sekitar kamu, karena ini juga rumah ke-6 itu juga bagaimana kamu melayani orang lain, oke, lingkungan kamu, oke. Dan itu yang akan disorot di rumah ke-6 itu, oke. Dan Cancer itu lebih ke emosional ya, Cancer itu lebih ke emosional dan self care. Jadi kita diminta untuk memperhatikan itu. Karena apapun yang tersembunyi, apapun yang misteri, apapun yang kita tidak sadari, kita akan dicerahkan, gitu. Kita akan diterangin lampu, bukan lampu sih, sinar matahari lebih. Don't get burn ya, gitu. Jangan terbakar. Artinya kalau emang ada rahasia-rahasia atau ada yang sesuatu dari kita yang tidak mengenakan, ya, bahkan mungkin pelajaran-pelajaran untuk kita atasi masalah-masalah, itu nanti akan diterangin, dinaikkan ke permukaan, langsung depan mata nih, gitu, kerjain gak loh, gitu, oke. Dan Saturn, jadi biasanya kalau new moon itu, bulan baru itu kita akan selalu mencoba memulai sesuatu yang baru, oke. Biasanya begitu. Dan kebetulan Saturn ada di Capricorn, right? Capricorn itu ada di rumah ke-12 kamu. Di mana Saturn, Pluto, bahkan Jupiter itu lagi di rumah ke-12 kamu, Aquarius. Pluto itu adalah self transformasi atau tentang reinkarnasi, ya. Kita harus membunuh karakter lama kita dan memulai sesuatu yang baru. Nah, di dalam apapun yang akan kita mencoba untuk membangun sesuatu yang baru itu, akan nanti banyak resistensi dari rumah ke-12 karena Saturn di situ, oke, di Capricorn. Resistensi itu bisa berupa kesadaran yang kita, alam bawah sadar, kebiasaan dari alam bawah sadar kita yang kita tidak sadari, ya. Itu yang menghalangi, itu yang akan terus menghalangi dan menghambat apapun yang akan kita mulai nanti, gitu. Juga karma, juga penyembuhan kita tentang sesuatu, karena rumah ke-12 juga tentang ending dan closure. Sesuatu yang memang belum selesai, kalau kita nggak selesaiin, itu nanti akan menghambat apapun yang akan kamu mulai. Jadi taruhlah kamu mulai sesuatu tuh, bisa kira kamu udah kalkulasiin, karena itu di rumah 6 kan kita sehari-harinya kita bikin planning, strategi segala macam, kita juga pasti ngitung kan, ini kurang lebih gue bisa kelar suatu project dalam 2 bulan. Nah itu kita juga harus mulai memikir, wah kurang lebih nanti bisa jadinya tuh jadi 4 bulan, 5 bulan, gitu. Karena akan ada banyak hal-hal yang interference gitu dari si rumah ke-12 ini, oke?
Aquarius, ada apa dengan kamu di bulan ke-12? Di bulan ke-12. Kok di bulan ke-12? By the way, di bulan ke-12 Desember nanti semua Jupiter, semua yang retrograde nanti akan direct. Karena semua yang retrograde nanti balik directnya baru bulan Desember. Ada yang bahkan Januari. Artinya kalau semua lagi retrograde itu adalah judgment ya, judgment. Jadi kita dikasih kesempatan kedua untuk menyelesaikan, mengclearkan suatu kondisi, situasi, suasana atau keadaan. Kalau kita tidak menyelesaikan itu, kita akan terus kayak tikus yang di itu loh, yang di roda itu, ya. Atau kayak kalau main labirin, tikus yang terus kesesatmu gitu, nggak pernah ketemu jalan keluar, cuma di situ doang setak. Ya kan, orang bego, lost. Itulah karmanya. Dan artinya kita memperpanjang derita gitu. Aquarius, bulan Juli. Page of Swords. Situasi kamu saat ini. Rintangan kamu, King of Pentacles, Taurus. Fondasi kamu, The Tower, energi Scorpio. Yang baru saja lewat, Three of Cups, senang-senang, reuni, minum-minum, party-party. Fokus kamu, dua opsi, memilih di antara dua opsi yang kamu sendiri nggak jelas akan opsi itu sendiri. Outcome, pencerahan, komunikasi tentang kebenaran. Wow, powerful. Energi secara keseluruhan, Queen of Swords, ini bisa juga energi kalian, ya, karena ini energinya air signs, Aquarius, Gemini atau Libra. Tapi di sini ini energi kalian. Walaupun sebenarnya secara itu energi Libra, oke? Ini energi Libra. Libra di berchart kalian, Leo, Virgo, Libra. Di travel, wisdom, filosofi, hukum, agama, higher education, ya. Ini bisa jadi lawyer, ya. Dan justice itu di planet, di bawah planet Venus, ya, tentang harmoni, balance, ya. Karena kartu lain dari Libra adalah justice, ya, dengan skillnya, dengan timbangannya, ya, harmonis. Dan karakter dari Queen of Swords adalah dia tidak akan sungkan, bahkan apalagi segan untuk memberi batas-batas yang memang diperlukan dan diperlukan dan emang untuk kebaikan kita sendiri. Dan dia juga tidak akan sungkan untuk mengatakan kebenaran. Betapa sakitnya itu, betapa dia akan selalu bicara tentang kebenaran. Karena Queen of Swords, dia sudah melewati banyak hal yang menyakitkan, pengalamannya udah dalam, ya. Queen of Swords ini Aquarius, Gemini atau Libra. Tapi ini lebih spesifik secara personal buat gue, ini adalah energi Libra karena dia di bawah pengaruh si Venus, ya.
situasi kamu adalah Page of Swords. Page itu tentang messenger, tentang pembawa pesan, atau bisa juga memulai sesuatu yang baru, ya. Entah mempelajari atau riset, ya. Karena Swords itu tentang lebih tentang informasi, data, komunikasi, cara berpikir, persepsi, oke. Dia memulai sesuatu dengan mencari, ingin lebih tahu, ingin mempelajari, ingin mengumpulkan data, ya, untuk mendapat pemahaman yang lebih lanjut dan pemahaman yang lebih luas, dan menambah juga keterampilan. Oke. Biasanya di kartu-kartu lain, di deck-deck lain, tarot yang lain, dia swordnya naik, swordnya di depan mukanya gitu. Dia siap mengkomunikasikan apapun kebenaran yang tanpa aling-aling gitu, tanpa aling-aling itu menyakitkan atau enggak. Kalau Queen, dia tahu bagaimana berdiplomasi. Page, namanya anak-anak, ngomong apa adanya, udah, suka atau nggak suka itu masalah lo, gitu. Itu masalah lo, karena gue cuma mengkomunikasikan apa yang gue rasa dan apa yang gue tahu. Itu energinya Page, ya. Dan dia di sini swordnya ke bawah, artinya dia terbuka. Dia terbuka dan mau berkomunikasi sebenarnya, tapi dia waspada untuk nggak, istilahnya dia nggak pasang kuda-kuda, tapi dia masih pegang itu pedang. Kalau dia juga punya kebenaran gitu loh, tapi dia terbuka untuk berkomunikasi sebenarnya. Oke. Dan biasanya juga Page of Swords itu juga kartunya spire, ya. Kalau saya suka memata-matai demi risetnya, untuk memahami lebih lanjut suatu keadaan, untuk mendapatkan suatu keadaan atau seseorang melalui teknologi. Karena ya sword itu juga teknologi. Oke. Dan lebih ke future, ya. Rintangan dan tantangan kalian, kita King of Swords, nggak tahu kenapa King of Swords, ya. King of Pentacles. King of Pentacles ini mungkin beberapa dari kalian ada yang berhubungan dengan Capricorn, Virgo atau Taurus. Oke. Energi atau karakter dari King of Pentacles atau Earth signs adalah grounded, ya, humble, dewasa dalam mengatasi apapun yang berbau duniawi. Okay. Entah itu pekerjaan, entah itu fondasi, entah itu kemapanan, stabilitas, ya, status bahkan. Dia bekerja keras dan dia tahu bagaimana mencapai keinginannya dengan kerja kerasnya, disiplin, bertanggung jawab, dan tahu dan dewasa juga dalam finansial. Dan biasanya mereka tajir. Oke. Tapi ini gue secara personal, ya, ini energinya Taurus. Taurus buat kalian ada di Cancer, ini Taurus. Di rumah keempat. Di rumah keempat itu adalah home, family, roots, tradisi, self-care secara emosional, dan the yin side kita, feminin kita. Gue ya kan ditantangin untuk jadi feminin, gimana ya? Oke. Gitu maksudnya. Kita diminta untuk taking care more ourselves, ya. Dan secara emosional kita juga kita harus perhatikan lebih lagi. Dan ini tantangan kita, Aqua. Oke. Apapun ya, dan masalahnya adalah Uranus itu sebenarnya, ya, planet yang nge-govern, yang nge-rule Aquarius.
Makanya Aquarius itu sebenarnya rebel without a cause gitu, pemberontak tanpa alasan. Karena dia percaya dengan visi dan misinya. Siapapun yang nggak bisa melihat itu selain dia nggak peduli. Apapun dia akan lakukan. Karena rata-rata Aquarius itu visioner dan belum tentu orang lain bisa mengerti maksud dan visi dari si Aqua ini gitu. Nah, Uranus itu pemberontak. Aquarius pun begitu. Dia suka mempertanyakan status quo, otoritas, ya, tradisi, budaya, norma yang memang udah nggak sejalan dengan visi dan misi kalian. Pemberontak lah. Gitu. Nah, itu lagi di Taurus. Dan Taurus itu sendiri terkenal dengan Hierophant. Hierophant itu adalah tradisional. Jadi berseberangan ya, polaritas, dualitas dari dari tantangan kita sendiri itu adalah Aqua, ya. Bagaimana kita melihat, bagaimana persepsi kita terhadap tradisi, budaya, komitmen, stabilitas, status sosial, struktur, karir, material, possession, dan kerja kita, dan etika kita bekerja, self disiplin kita, disiplin, tanggung jawab, itu semua tantangannya kita, Aqua. Wow. Right? Dan Aquarius sendiri adalah keadilan sosial dan juga tentang teknologi, juga tentang kesadaran dalam bersosialisasi, tentang harapan-harapan kita, tentang network kita. Oke. Uranus di situ. Dia Uranus itu karakternya itu, ya. Tapi dia lagi di Taurus. Oke, dan ini tantangan kita. Dan kita mencoba untuk terbuka untuk itu. Mencari data dan informasi untuk lebih memahami cara bermain, ya, betul? Gimana nih untuk memahami peraturan supaya kita bisa, right? Dasar. Karena peraturan itu memang dibuat untuk mereka yang tidak bisa diatur. Di saat kita memahami peraturan, kita pun bisa bertingkah sebagai pembuat peraturan, right? Karena ya itu dia, selalu mempertanyakan otoritas, oke? Dan Hierophant itu juga termasuk, ya, Hierophant itu termasuk pemerintah, termasuk institusi, ya, termasuk spiritual, termasuk agama, ya, dan spiritual teacher kita, ya. Otoritas yang punya kekuasaan lah, karena hanya mereka yang mampu membuat peraturan, dan hanya mereka yang tahu bagaimana berkelit. Tapi kan Aqua, ya, bukan berarti kita nggak bisa memahami cara berpikir si pembuat peraturan untuk bisa mendapatkan privilege, keuntungan-keuntungan dari si empunya peraturan. Ya nggak? Kejam. Oke. Fondasi kita The Tower. Ini perubahan yang sangat signifikan, fondasi yang runtuh, ya, fondasi yang runtuh, yang mungkin sudah kita bangun entah itu berapa lama, yang memang harus jatuh dan dibangun lagi. Oke. Ini bisa jadi bagus, bisa juga jelek, ya.
Misalnya yang jomblo, yang biasa udah jomblo ya kan, jadi nggak jomblo. Lu mau bilang itu bagus atau jelek terserah, ya kan? Itu kebenaran atau suatu definisi akan suatu keadaan sangat personal, dan kebenaran itu sangat individual. Tidak ada yang benar dan salah. Oke, tidak ada yang baik dan jelek. Bagaimana pemahamannya kamu terhadap suatu keadaan yang mampu menilai sesuatu itu baik atau buruk. Oke, ini energinya si Scorpio. Scorpio itu ada di Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Rumah ke-10, rumah ke status kita. Balik lagi, rumah tentang status kita, tentang public image kita, tentang reputasi kita, tentang karir kita, tentang long term goal kita, tentang teknologi, tentang bagaimana kita praktek sehari-hari, tentang maskulin kita, yang memang harus berubah. Ini di rumah keempat kan, dan kebetulan rumah ketujuhnya dari rumah keempat adalah polaritasnya ya, adalah rumah ke-10. Istilahnya ini personal, privat, ini publik. Oke. Dan ini bisa pekerjaan, profesional. Di sini rumah. Oke. Jadi ini kan tantangan kita, tapi ini fondasi kita. Oke. Jadi yang memang harus berubah itu adalah status kita. Dan maskulinitas itu artinya the yang side-nya kita ya, maskulin kita yang memang harus kita rubah. Kayak gue harus lebih ke feminin ya. Terus udah tua ki gitu kan. Oke. Terus apa sih, public image kita ya, dan mungkin kita juga punya masalah dengan orang tua, ayah, atau anak laki, atau bahkan spouse, pasangan kita sendiri, seorang ayah juga mungkin ya. Oh iya, energi secara keseluruhan gitu. Gue ambil yang baru saja lewat, senang-senang, entah itu selingkuh, pihak ketiga, atau partying, have fun, entertainment, nongki sana nongki sini, nggak jelas. Fokus kita dua option yang kita juga tidak jelas enough, tidak cukup jelas dengan option itu sendiri. Makanya kita di posisi ini, kita mencoba untuk mengerti. Dan outcome-nya adalah Ace of Swords. Memulai sesuatu yang baru dengan segala pencerahan dan segala pengetahuan ya, kebenaran. Kita sudah terbekali gitu dengan kebenaran-kebenaran, dengan pengetahuan dan komunikasi yang akan datang. Ace itu selalu new beginning ya. Kita mendapatkan penjelasan, entah itu tentang option ya. Dan ini ada kemenangan di sini, pencerahan ya. It's so bright, dan tentang kebenaran. Oke, gue akan klarifikasi the Queen of Swords ya, energi secara keseluruhan. Yang jelas, gue ngelihat di sini kita sangat fokus terhadap diri kita sendiri. I like that. Ngapain fokus sama orang lainnya nggak?
bikin ribet. Ngurusin diri sendiri aja belum tentu mampu. Queen of Swords. Ya kan? Energinya kita sendiri. The Star. Ini buat gue juga artinya perjik. Artinya kita healing. Kita muntahin tuh semua emosi kita keluar. Ya. Agar dan harapan-harapan kita tercapai dan kita merasa peaceful. Right? Six of Wands, pengakuan dari publik, pengakuan dari publik, kemenangan, atau kita sudah menyelesaikan sesuatu kerjaan, ya, dan itu diakui oleh orang lain. Ini energi Leo, by the way, rumah ketujuh kalian, relationship, partnership, kontrak, bisa jadi pengakuan itu datangnya berupa relationship, partnership, karena ada business partner juga dengan new kontrak, ya kan? Pernikahan, ada. The Hermit. Ini energi Virgo, artinya kita mengisolasi diri. Kita mencari jawaban dari dalam diri kita masing-masing. Ya, mendapatkan pencerahan tentang apa maunya kita, tentang apa yang ingin kita tahu dari diri kita sendiri, supaya kita bisa memberi lebih arah, memberi arah jalan yang kita akan ambil. Oke. Virgo itu ada di rumah ke-8 kalian, rumah ke-8 kita, yaitu tentang merging, seks, intimacy, ya, kita diminta untuk telanjang setelanjang-telanjangnya, ya. Artinya intimacy itu telanjang setelanjang-telanjangnya dalam arti menjadi benar-benar diri kita. Bukan karena harusnya begini, harusnya itu, harusnya begini, yang benar begini, yang baik begitu. Enggak. Artinya menerima segala kekurangan dan kelebihan kita yang ada, benar-benar naked, benar-benar telanjang bugil, yang begitulah kita adanya, gitu. Intimacy itu menerima pengakuan terhadap, istilahnya bukan hanya pengakuan, maksudnya kita berbagi our true self, our authentic self, gitu. Maksudnya kebenaran diri kita sendiri, ya. Sebagaimana apa adanya kita terhadap orang lain. Membuka diri kita, sebobrok-bobrok, sejelek-jelek, sesakit-sakit ke orang lain. Berbagi. Intimasi itu berbagi apapun ini. Bukan masalah seks tadi kan udah. Gue lagi ngebahas intimasi, bukan seks. Right? Dan ini juga tentang properti, tentang aset, tentang shared finance, tentang partners resources, ya, tentang warisan, right? Energi secara keseluruhan, penantian akan semua pembagian itu hasil dari keputusan hukum. Karena mungkin beberapa dari kalian ada yang berbagi, ada yang pisah dari bisnis partnernya, ada yang dari perkawinannya, ada yang dari persahabatannya, joint venture-nya. Oke. Sekarang kita klarifikasi the Page of Swords. Apa sih yang kita ingin tahu? Contemplating, meditasi. Coba lagi meditasi.
Ini kita oke, got it. Eight of Pentacles, The Magician, energinya Gemini dan Virgo atau Virgo. Oke, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Virgo atau Gemini, atau Leo dan atau Libra atau Aquarius. Ini lebih ke Virgo sih, kalian lebih berurusan dengan Virgo kayaknya. Energi secara keseluruhan dari Page of Swords, The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune itu roda keberuntungan ya. Roda keberuntungan yang akan berputar untuk kita. Completed, mission completed, ya kan? Karma sudah terbayar. Karena tegak doi Cin. Ini energi Jupiter, ya Jupiter kan Capricorn, tapi ini energi Sagittarius. Ya, energi Sagittarius. Sagittarius itu ada di Aquarius. Di network kamu di rumah ke-11. Di rumah ke-11 itu rumah persahabatan ya. Di network kamu, di teknologi, medsos ya. Harapan-harapan kamu di situ. Ya, ini tentang networks yang akan membantu kamu membangun dan akan berputar. Jadi Page of Swords ini adalah kita lagi mencari, mempelajari, mengupayakan kerja, belajar ya, dan hening, meditasi, belajar, kerja untuk membangun, untuk mewujudkan apapun impian kita ke depannya. Keren banget ya lo. Keren banget sih buat gue. That's what I'm doing though. Exactly. Ya. Jadi ini balik ini suatu kondisi di mana kita merenung, meditasi, isolasi diri karena kita habis mendapatkan kecewaan, sakit hati ya. Three of Swords itu kan broken heart ya, disappointment ya. Yang satunya lagi ada di depan ini, walaupun dia meditasi, walaupun dia dengan mata tertutup, tapi dia awas, dia guarded ya, dia sadar. Karena ini juga bagian dari satu proses healing. Dan dia menyibukkan diri dengan belajar dan bekerja untuk membangun atau merealisasikan apapun impiannya. The Magician. Oke. Virgo itu ada dia tadi di mana? Ya di rumah ke-8 ya. Sex, intimacy, merging, warisan, tralala tadi, share finances ya. Bahkan occult ya. Ini juga tentang occult. Occult itu apa ya? Misteri. Tentang partnership juga. Oke, gua mau enggak deh, ini dulu rintangan ya. Kita klarifikasi the King of Pentacles. The Fool. Three of Wands. The Word. Under the deck, the Temperance. Ini energi Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius. Sagittarius itu di mana?
Oh, group of friends ya, rumah persahabatan. Jadi ada kamu punya teman seorang Sagittarius. Ini artinya healing juga.